Sejarah, ideologi, dan kontroversinya di Indonesia. Sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai ideologi yang pernah tumbuh dan saling berebut pengaruh. Salah satu yang paling kontroversial dan terus diperdebatkan hingga hari ini adalah Partai Komunis Indonesia, atau yang dikenal sebagai PKI. Bagi sebagian orang, PKI adalah bagian dari sejarah politik. Bagi yang lain, PKI adalah simbol konflik, tragedi, dan luka bangsa. Video ini akan membahas PKI secara kronologis, netral, dan berdasarkan fakta sejarah, agar kita bisa belajar, bukan sekadar menghakimi. PKI merupakan salah satu partai komunis tertua di Asia. Cikal bakalnya muncul pada tahun 1914 ketika seorang sosialis Belanda bernama Henk Snevliet mendirikan organisasi bernama ISDV di Hindia Belanda. Awalnya, organisasi ini beranggotakan orang Eropa. Namun seiring waktu, ideologi komunis mulai menyebar ke kalangan pribumi, terutama buruh dan aktivis pergerakan. Pada tahun 1920, ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI menjadi partai politik yang secara terbuka menentang kolonialisme Belanda dan menyerukan revolusi. Pertama kali menjadi perhatian besar ketika melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926 dan 1927. Pemberontakan ini terjadi di beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat. Namun gerakan tersebut gagal total. Belanda melakukan penindasan besar-besaran. Ribuan orang ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke kamp tahanan Bovendigul di Papua. Akibatnya, PKI dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah kolonial. Selama bertahun-tahun, PKI bergerak secara bawah tanah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, PKI kembali muncul ke permukaan. Namun posisinya belum kuat. Pada tahun 1948, terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai peristiwa Madiun. Peristiwa ini melibatkan konflik bersenjata yang kemudian dikaitkan dengan PKI. Pemerintah Republik Indonesia saat itu menganggap peristiwa tersebut sebagai pemberontakan dan menindak tegas para tokoh PKI. Sejak itu, citra PKI di mata negara dan militer menjadi sangat buruk. Memasuki tahun 1950-an, PKI bangkit kembali dengan strategi baru. Tidak lagi mengandalkan senjata, PKI memilih jalur politik dan massa. Di bawah kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit, PKI berkembang pesat. Partai ini membangun organisasi buruh, tani, pemuda, dan perempuan. Dalam pemilu 1955, PKI mengejutkan banyak pihak dengan meraih jutaan suara, menjadikan salah satu partai terbesar di Indonesia. Di era demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mencoba menyeimbangkan kekuatan nasionalisme, agama, dan komunisme, yang dikenal dengan konsep Nasakom. PKI pun menjadi semakin dekat dengan kekuasaan, meski tetap mendapat penolakan keras dari kelompok agama dan militer. Menjelang pertengahan 1960-an, situasi politik Indonesia semakin panas. PKI mendorong berbagai kebijakan radikal, termasuk reforma agraria. Di banyak daerah terjadi konflik antara pendukung PKI dan kelompok lain. Ketegangan sosial meningkat. Di saat yang sama, hubungan PKI dengan TNI AD semakin memburuk. Muncul saling curiga, propaganda, dan isu perebutan kekuasaan. Indonesia berada dalam kondisi krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan ketidakpastian politik. Pada malam 30 September 1965, terjadi peristiwa yang mengguncangkan Indonesia. Sejumlah perwira tinggi TNI AD menjadi korban dalam sebuah gerakan yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Pemerintah saat itu menyatakan bahwa PKI berada di balik peristiwa tersebut. Versi resmi negara menyebutkan adanya upaya kudeta. Namun hingga kini, peristiwa G30S masih menjadi topik sejarah yang diperdebatkan, dengan berbagai interpretasi dan penelitian yang terus berkembang. Pasca peristiwa 1965, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
Jutaan orang yang diduga terlibat atau terkait dengan PKI mengalami penangkapan, penjaraan, dan pengucilan sosial. Peristiwa ini membawa dampak besar. Berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno, munculnya Orde Baru di bawah Soeharto, perubahan besar dalam arah politik Indonesia, trauma sosial akibat peristiwa ini terasa hingga puluhan tahun kemudian. Hingga hari ini, PKI tidak lagi eksis sebagai partai politik. Namun namanya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia. Pembahasan tentang PKI seringkali memicu emosi, pro dan kontra. Karena itu, memahami sejarah PKI harus dilakukan secara kritis dan bijak dengan melihat konteks zamannya. Sejarah bukan untuk mengulang kebencian, melainkan untuk memahami kesalahan dan pelajaran masa lalu. PKI adalah bagian dari sejarah Indonesia, bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk dimuliakan, tetapi untuk dipahami agar bangsa ini tidak mengulangi tragedi yang sama.